Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. Hai guys, ketemu lagi sama Mia Yohana di sini di LOVE, Only on BTV. Dan sekarang gue bakal ngomongin tentang kriteria pasangan. Pasti lo udah pada punya dong ya. Nah, sebelum gue kasih tahu kriterianya kayak apa, lo harus tahu dulu kalau anak 4 itu ternyata banyak banget yang jomblo. Nah, check this out. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Gimana? Bener kan cowok-cowok plus cowok-cowok yang ada di 4 ini tuh ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mungkin ada salah satu yang lo suka kayak gini atau kayak gini. Gimana? Kalau misalnya kalian ngeceng berat nih sama, mungkin nggak cuma kedua ini doang ya, mungkin banyak yang lo kecengin, lo harus tahu kriteria pasangan mereka tuh kayak apa biar lo bisa jadi salah satu pacarnya. Tapi tenang, lo bakal gue kasih tahu kriteria mereka tuh seperti apa, makanya lo tetap stay tune only on kriteria. Gue sih sebenarnya gak punya kriteria. Dari awal, dari SMP, SMA itu berubah-ubah terus. Soalnya tergantung keadaan kita saat itu, butuhnya kayak gimana. Nah kebetulan saat ini gue butuhnya yang ngertiin gue. Gue masih di tingkat akhir. Gue butuh yang nemenin gue buat skripsian, yang ngertiin gue sibuk-sibuknya gue, tapi tetap terus di samping gue. Enggak. Jadi gue nggak mau yang childish, yang banyak minta, yang dikit-dikit mau jalan, mau main. Nah, gue nggak butuh yang kayak gitu sekarang. Kalau bisa sih, ya gue dapet yang gue cocok sekarang, gue bisa buat nikah. Tapi kalau enggak, ya ntar beda lagi gitu deh. Pengennya tuh yang apa ya, yang badannya tuh lebih tinggi dari aku. Nah terus yang itu manis gitu. Nah terus yang udah mapan kalau bisa. Nah terus yang apa lagi ya? Yang jangan terlalu putih. Nah terus yang apa ya? Yang rame, yang pokoknya bikin nyaman aja sih. Dari pasangan saya sendiri itu orangnya yang jelas baik, seperti saya. Terus nggak ngekang saya kalau misalnya saya mau bandel, agak frontal dikit, mau mabuk sekalipun gitu, nggak ngekang. Terus mau diajak susah, mau diajak senang. Ya itu sih. Terus dari segi fisik, orangnya tinggi, berambut panjang, putih ya. Udah itu aja sih. Kalau bisa sih, kalau berhijab itu lebih bagus. Wah. Jadi kriteria pasangan kamu ini apa sih sebenarnya? Kayak gimana? Kriteria pasangan aku itu yang jelas harus bisa bikin nyaman, bisa diajak diskusi, dan tahu waktu di mana harus bisa serius sama bercanda. Kriteria untuk pasangan saya ya yang baik, rajin. Ya jadi nanti buat kedepannya gitu, kalau sampai nikah ya bisa ngajarin anaknya. Kalau kriteria yang kalau misalnya itu sih yang pintar, yang gak harus ganteng tapi berkarisma, terus apa lagi ya, tinggi, bersih, udah sih. Tikom. FKG, FK kalau enggak psikologi. Vkom deh. Vkom, kedokteran. Vkom. Vkom dong sama geologi. FK geologi lah ya. Jawab. TIP. Hukum. Dia tahu kan tipe cewek yang disukain cowok-cowok tuh kayak gimana, atau mungkin sebaliknya? Nah, sekarang kita langsung aja yuk tanya ke salah satu pengamat psikolog tentang pengaruh nggak sih sebenarnya karakteristik pasangan buat kamu. Just check it out. Kriteria tertentu untuk mencari pasangan. Kriterianya apa saja? Bisa macam-macam.
tergantung kebutuhan dia. Yang dia mau cari apa, ini pasangannya. Sebagai contoh misalnya, kalau aku mencari seseorang laki-laki yang bisa melindungi aku, maka aku akan mencari laki-laki yang dengan tubuh besar, dengan ada sikap yang powerful misalnya dia, lalu ada satu sikap yang memproteksi diriku gitu. Beda halnya ketika saya mencari laki-laki yang penyayang, tidak akan peduli badannya besar, tidak akan peduli seberapa powerfulnya dia di lingkungan, tapi aku akan melihat sejauh mana dia bisa menyayangi aku gitu ya. Jadi kalau kita tanya kriterianya akan tergantung dari kebutuhan si siapa sih orang yang tidak mau hidup atau bersama dengan orang yang sesuai dengan kriteria dia. Apakah itu akan berpengaruh? Kriteria sesuai dengan kriteria itu dengan hubungan pacaran pasti akan berpengaruh. Tentu saja tidak semerta-merta ketika itu berpengaruh maka tidak ada faktor lain yang membuat hubungan itu langgeng. Contohnya misalnya awalnya laki-laki ini tidak sesuai dengan kriteria saya, tapi ketika dijalani dalam relasi ternyata ada hal-hal positif yang dia dapatkan dari hubungan dia dengan laki-laki itu sehingga dia mengubah kriterianya. Itu bisa-bisa saja ya. Ada yang wah laki-laki ini sesuai banget dengan kriteria aku, badannya bagus, cakep misalnya, sepertinya dia juga gaul, teman-temannya sebagainya. Tapi begitu dijalani relasinya ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, dia nggak sayang sama aku misalnya, atau dia melakukan kekerasan sama aku. Akhirnya bisa saja sesuai secara kriteria, tapi begitu dijalani nggak sesuai. Jadi berpengaruh pasti, tapi tidak serta-merta faktor-faktor lain tidak berpengaruh. Kembali ke kesiapan individu itu sendiri, tidak ada angka pasti kapan seorang individu itu dikatakan siap menikah. Yang ada itu adalah secara norma sosial. Titik utamanya adalah ketika dia siap berkomitmen, dia mencurahkan waktunya bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk suaminya atau untuk keluarganya, maka dikatakan dia siap untuk menikah. Mungkin di usia 19 tahun dia siap berkomitmen dengan itu, dia katakan dia siap menikah. Tapi mungkin di usia 30 tahun dia masih suka hangout dengan teman-temannya, dia masih suka pergi sana sini gitu. Nah, dikatakan dia memang belum siap untuk menikah. Kenapa? Karena komitmennya memang belum ada. Itu adalah sebagai media Anda mengenal lawan pasangan Anda. Artinya kenalilah dia, apakah dia cocok untuk menjadi suami di kemudian hari, gitu. Apakah dia cocok untuk dijadikan pasangan hidup di kemudian hari. Tidak hanya sekarang, tidak hanya mementingkan kesenangan semata sekarang gitu ya. Misalnya dia cakep, dia tajir, tapi kita harus juga lihat apakah dia mampu untuk bersama-sama kita nantinya di kemudian hari. Artinya pacaran jangan hanya dijadikan ajang untuk melepaskan kebutuhan seksual gitu ya, tapi juga harus mengenali siapa rekan kita nantinya. Itu harus dikenali pada saat justru lewat pacaran itu kita akan belajar bagaimana mempunyai satu relasi intim yang bagus, nantinya menjadi bekal, jadi modal untuk memilih suami di kemudian hari. Jadi pacaranlah yang sehat, pacaranlah yang sedikit melibatkan aktivitas seksual, ya. Tapi kenalilah siapa pasangan Anda. Apakah dia cocok, apakah dia tidak cocok, apakah dia punya potensi di kemudian hari untuk merugikan Anda, gitu. Itu harus diwaspadai pada saat pacaran. Kalau misalnya kamu belum puas sama hasil yang tadi, gue masih punya hasil survei dari 100 cewek dan cowok anak Unpad. Sekarang ketahuan kan kalau misalnya cowok itu pengennya cewek yang setia, sayang keluarga, sabar, cantik, dan suka olahraga. Sebaliknya nih, kalau misalnya cewek-cewek itu pengennya cowoknya tuh yang setia, pintar, dewasa, tinggi, dan suka olahraga. Mulai sekarang, coba deh kamu hargai dan sayangi kamu sendiri dulu, karena setelah itu pastinya banyak deh yang bakal sayangin kamu. Mulai sekarang, kamu jangan galau-galau lagi ya, karena ternyata cinta itu tumbuh dari diri kamu sendiri. Nah, jadi untuk para jomblo sejati, udah deh, mendingan lo sekarang tenang aja, jangan kepikiran jadi jomblo abadi ya, karena sekarang lo udah tahu kriteria cewek-cewek dan kriteria cowok tadi kayak gimana kan? Semoga informasi tadi bermanfaat buat kamu, so just keep stay tune on We LOVEU only on VTV. WLOVE